Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan rekan sejawat pada kedatangannya hari ini pada kegiatan aksi nyata, paparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGP Ibu Lisda Hani Gustina angkatan 11. Sebelum kita memulai acara, sebaiknya kita membaca bismillah untuk kelancaran pada acara kita hari ini dan keberkahan yang akan kita dapat pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Pertama pembukaan, lalu kedua sambutan, dan juga sebagai pembuka acara oleh Ketua PAUD Dikdasmen Balikpapan Kota, Ibu Mardotila SPD. Lalu dilanjutkan oleh paparan praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh CGP Ibu Lisda Hani Gustina angkatan 11. Lalu kita melakukan doa bersama, penutup dan terakhir adalah foto bersama. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan kepada Ibu Mardotilah SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di TK Aba 2 Balikpapan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi bersama nanti Bu Lisda. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita termasuk pengikut baginda Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku Ketua Disdasmen Asia Balikpapan Kota mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian di sini dalam rangkaian acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sedang digaungkan oleh rekan kita, yaitu Ibu Lisda sebagai CGP angkatan 11 Kota Balikpapan. Ini merupakan materi yang bagus bagaimana penerapan budaya positif pada anak kita nanti. Sebagai guru kita harus memiliki dan membiasakan memang tentang budaya positif ini, sehingga penerapannya nanti ketika mengajar kita bisa menerapkan secara maksimal. Jadi saya harap ibu-ibu sekalian di sini kita bisa belajar bersama dengan Bu Lisda sehingga ilmunya bisa kita terapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Mardotilah SPD. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Lisda Hani Gustina CGP angkatan 11. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardotilah SPD sebagai PAUD Dikdasmen Balikpapan Kota, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya, dan juga rekan sejawat IGABA, yaitu Ikatan Guru Bustatul Atfal Aisyah Muhammadiyah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkumpul di sini yang selalu saya banggakan, dan juga tidak lupa saya juga berharap semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, saya tidak akan panjang lebar, tapi izinkan saya kebetulan CGP calon guru penggerak angkatan 11
Kota Balikpapan. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk aksi nyata, yang aksi nyata ini sangat-sangat harus diimplementasikan. Kenapa? Karena sangat bermanfaat sekali. Apalagi yang akan saya jelaskan di sini adalah budaya positif. Dan mudah-mudahan penyebaran dari pemahaman modul 1.4 ini tentang budaya positif di Ikatan Guru Bustanul Atfal, yaitu guru TK ABA yang ada di Kota Balikpapan, setidaknya ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama, dan juga nanti pada waktu saya menyampaikan, monggo silakan nanti ada sesi tanya jawab. Baik, langsung. Teman-teman semuanya, mungkin di sini saya akan berbagi praktik ya, apa sih budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah tentunya di sekolah-sekolah nilai-nilai yang positif yang diterapkan di sekolah untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi instinktif pada diri siswa yang tentunya bertanggung jawab, dan juga budi pekertinya. Ada dua hal yang digarisbawahi di sini, yaitu adalah tanggung jawab dan budi pekerti. Kemudian, kenapa? Karena ini akan terwujud apa yang sudah diimplementasikan dalam penjabaran visi. Kebetulan visi yang Bu Risda ambil adalah bagaimana terwujudnya prestasi peserta didik berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bisa terlihat di sini teman-teman, otomatis harus ada keterkaitan antara warga belajar. Siapa saja warga belajar itu? Pertama, guru. Kedua, siswa. Ketiga, orang tua. Keempat, jangan lupa kepala sekolah. Jadi tadi siapa saja? Kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, satu lagi adalah lingkungan masyarakat. Kebetulan posisi tempat sekolah TK ABA 2 ada di tengah-tengah, belakang nelayan, depan penjual yang ada di pasar. Otomatis kita harus mengaplikasikan budaya positif kita. Di mana? Di ranah lingkungan TK ABA 2. Selanjutnya ada lagi, bagaimana visi sekolah itu tercapai? Tentunya harus ada kerja sama. Disinilah yang harus kita garis bawahi ya teman-teman. Jangan sampai budaya positif kita salah menempatkan. Jadi yang harusnya lebih ke peserta didik, kita malah ke orang tua. Yang harusnya kepada kepala sekolah, kita malah ke masyarakat. Tetapi satu kesatuan ini harus satu visinya, harus satu misinya. Tentunya yang diharapkan adalah tujuan. Makanya dari itu mudah-mudahan budaya positif ini bisa terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana strateginya? Strategi untuk mencapai budaya positif di sekolah itu, teman-teman semua, ini disiplin dari diri kita sendiri. Kok bisa? Pastilah dari diri kita sendiri. Kalau peserta didik bagaimana untuk mendisiplinkan? Otomatis dari guru. Ketika guru akan menyampaikan atau membuat strategi yang lebih baik buat peserta didik, otomatis guru itu harus punya strategi. Kembali ke diri kita, gitu ya, sebagai motivasi. Ketika kita mau memberikan motivasi, tapi kita sebagai guru ternyata banyak mengeluh, tidak ada semangat untuk mengajar. Bagaimana budaya positif bisa terlaksana dengan baik? Betul atau betul? Betul. Jadi otomatis kembali kepada gurunya, diri sendiri. Karena yang akan kita olah adalah peserta didik. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Otomatis di sekolah harus mengadakan salah satunya ada program apa? Di situ kita bisa berdialog dengan orang tua, memberikan bagaimana strategi budaya positif di sekolah, sehingga apa yang sudah dilaksanakan budaya positif di sekolah bisa dibawa ke rumah dan orang tua bisa mempraktekkan di rumah kepada anaknya.
sekolah TK Abad 2. Kemudian ketika di rumah, orang tua pun sama sebagai guru tapi di rumah. Faktor pendidikan ada 3, yang paling utama di rumah, baru sekolah yang ketiga lingkungan masyarakat. Kemudian ketika disiplin diri itu menjadi motivasi, maka kita akan mengetahui potensi masing-masing peserta didik. Diketahui sudah potensinya, kita mudah untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakter anak. Ingat, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai orang tua, setidaknya harus bisa menggarisbawahi potensi anak itu berbeda, karakternya pun berbeda, kebutuhannya pun berbeda. Itulah strategi yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah ini. Apa kebutuhan dasar manusia? Semua yang kita lakukan, baik guru atau peserta didik, itu adalah usaha terbaik. Karena ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, akan tercapai tidak visi kita? Tidak. Kalau ada kerjasama, apakah visi kita akan mudah tercapai? Pastinya kalau ada kerjasama. Coba sekali lagi, fokus dong ya. Kalau ada kerjasama antara guru dengan peserta didik, maka insya Allah visi akan terwujud. Maka insya Allah budaya positif akan terlaksana tentunya dengan baik. Ada program-program yang harus disiapkan keterkaitannya dengan budaya positif. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa hal yang harus menjadi fokus kita dalam kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul atau tidak? Betul. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga apa? Kebebasan. Yang keempat? Kesenangan. Yang terakhir? Kekuasaan. Dari poin yang tadi disebutkan itu, teman-teman, mohon maaf nih, ketika kita kebutuhan bisa bertahan hidup tapi tanpa ada cinta dan kasih sayang, apa yang akan terjadi? Tidak akan maksimal, percuma. Tenaga kita keluar cuma-cuma. Betul? Keringat kita dari ujung kepala sampai ujung kaki terbuang cuma-cuma. Tetapi kalau kita memahami bagaimana kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang muncul, diberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi harus tetap kita membuat satu aturan yang tentunya aturan positif, kesenangan dan kekuasaan pun demikian. Itu ya teman-teman. Baik. Kemudian dari itu semua kita pahami, ingat, di sekolah itu yang kita hadapi peserta didik yang beraneka ragam karakter. Bu, ada yang super hebat, hiperaktif, lari sana, loncat sini, ya kan? Bu, ada peserta didik yang diam aja, ditanya nggak jawab, nggak ditanya tambah nggak jawab, betul? Ya, jadi teman-teman semua sama. Kita guru di sini tuntutannya banyak. Beban yang kita dapatkan bukan berarti itu akan menjadi keputusasaan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Setuju? Setuju. Oleh sebab itu ada proses bagaimana kita menangani anak-anak karakter atau kebutuhan sesuai dengan peserta didik di sekolah kita. Cara mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah dengan memakai segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Satu, apa? Baik. Kedua, ketiga, ketika peserta didik melakukan kesalahan, apakah guru langsung marah-marah? Apa yang kamu lakukan? Berdiri di depan? Tidak seperti itu. Mungkin dulu pernah dilakukan. Nah sekarang, alhamdulillah, ketika Bu Lisda mengikuti proses CGP ini, Bu Lisda mencoba untuk bersosialisasi kepada teman-teman
dengan tentunya ada perubahan. Memakai segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bu Guru, maaf kesiangan. Pasti bangunnya tuh kesiangan. Jam berapa bangunnya? Tidak bisa seperti itu lagi. Apalagi mencuekkan anak. Anaknya malah tidak mau sekolah lagi. Gak mau sekolah Bunda, tulisannya galak. Nah, sudah itu tanda-tandanya ya. Oke, baik ya. Diingat dengan memakai proses segitiga restitusi. Iya, mana suaramu? Ini suara. Nggak ada. Mana suaramu? Ini suara. Iya, tepuk semangat. Oke, tepuk panjang dulu dong. Semangat. Baik, selanjutnya adalah dari kebutuhan dasar manusia, maka kita akan lanjut ke nih. Perlu nggak kontrol diri? Perlu. Nggak usah Bu, kita kan guru. Guru itu lebih dari peserta didik Bu. Shh, jangan begitu. Bukan zamannya lagi. Sekarang harus disesuaikan. Zaman keren dan zamannya sekarang beda. Ya, zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Harus ada kontrol diri. Kenapa? Karena dengan adanya kontrol diri itu bagian dari disiplin. Betul atau betul? Setuju? Apa saja? 1. Penghukum. 2. Teman. 3. Memantau. 4. Manajer. Dan yang terakhir 5. Pembuat merasa bersalah. Poin ini harus kita perhatikan. Apakah kita posisi sebagai menghukum? Anak, sini, kenapa minumnya tidak dihabiskan? Kekenyangan. Bersihkan kamar mandi. Waduh, luar biasa. Dihukum tuh anaknya. Ya, gitu teman-teman. Kemudian kita harus bisa memposisikan sebagai teman peserta didik. Juga memantau, manajer, pembuat merasa bersalah. Jadi poin-poin ini bisa dimasukkan ke segitiga restitusi. Lanjut. Dari poin ini, posisi kontrol ini, Bu Lisda berharap teman-teman bisa mengimplementasikan. Kita sama-sama guru, setidaknya harus ada perubahan. Nah, ini yang tadi, yang terakhir itu ada keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, maka setidaknya dengan keyakinan kelas kita bisa melihat nilai-nilai kebijakan universal yang tentunya disepakati bersama untuk apa? Menciptakan lingkungan. Mana suaramu? Ini suara. Untuk apa? Menciptakan lingkungan yang positif. Betul. Jadi diingat bahwa keyakinan kelas itu seperti itu. Baik. Nah, kemudian budaya positif ini sangat penting dikembangkan teman-teman. Dikembangkan pada proses pembelajaran di kelas, pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Ini bisa diambil juga pembelajaran misalnya di rumah. Begitu teman-teman ya. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Kemudian, kenapa? Karena untuk memunculkan karakter yang lebih baik itu pastinya melalui proses. Pelan-pelan, tidak langsung instan. Sekarang zamannya instan katanya, ya kan? Ayo kita rubah. Bukan langsung instan jadi lebih baik, tapi melalui proses. Bagaimana kalau misalnya kita budaya positifnya pingin instan, tapi ternyata gurunya amburadul, gurunya banyak karakter yang di luar dugaan. Ingat, peserta didik itu melihat pasti ditiru. Melihat guru yang ini pasti dicontoh. Kita ini guru, digugu dan ditiru. Jangan sampai ada kesalahan yang fatal yang membuat perbuatan kita yang negatif diikuti oleh peserta didik kita. Zaman sekarang ada nggak yang gitu? Ada. Mudah-mudahan kita sebagai guru di TK Aba 2 atau di TK Bustanul Atfal Aisyah Muhammadiyah bisa menegakkan kebenaran, tidak sampai menjadikan peserta didik kita karakternya tidak berubah. Harus ada perubahan. Itu ya teman-teman. Kemudian apalagi pada waktu pelaksanaan pembelajaran tanpa kasih sayang,
peserta didik kita akan menjauh dari kita. Betul nggak? Nggak mau, Bu Nista galak. Nggak mau, Bu Nista suka hukum. Nggak mau, Bu Nista itu tidak baik hati. 3 hal seperti itu ada di memori anak. Rugi kita jadi guru. Nggak usah jadi guru. Ingat, guru itu ditiru, dicontoh. Jadi jaga karakter kita. Jadikan contoh untuk peserta didik kita menjadi lebih baik lagi. Setuju? Setuju. Baik. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah nih, tujuannya apa? Tujuannya apa? Menjadikan pengalaman baru bagi anak dalam Penumbuhan budaya positif. kemudian Melalui kesepakatan kelas terbentuknya karakter yang merupakan cerminan profil Pancasila. setuju tidak? Setuju, tepuk tangan dulu dong. Semuanya itu ada tujuan. Cuman untuk mencapai tujuan pasti berproses. Pulang ngajar mengeluh, si Rudi masya Allah pusingnya ini si Rudi. Kerjaannya ngompol-ngompol aja. Kalau kita kan berbicara pendidikan anak usia dini ya, tidak jauh dari situ ya kan? Aduh si Rudi, Bu Guru, BAB, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah itu berarti banyak guru yang mengeluh tanpa disadari keluhan itu menjadi mindset yang buruk buat kita. Setuju? Jadi ingat tujuan kita, jangan banyak mengeluh, tapi harus tetap semangat. Capek Bu Lista, capek. Siapa yang gak capek? Semua pekerjaan itu pasti ada capeknya, betul? Ada masalah nggak? Ada. Kembali ke kita kontrol diri, harus kontrol diri sehingga kita mendapatkan kenyamanan untuk mengimplementasikan budaya positif. Lanjut, tujuannya sudah nih, diingat ya. Nah, kemudian lanjut ingat, ada paradigma positif. Kemudian tadi sudah ya, harus memahami. Mohon maaf, di pendidikan anak usia dini, di SD, di SMA, di SMP itu kita tidak boleh mudah memberikan hukuman kepada anak. Tetapi kita harus tadi bisa menggunakan segitiga restitusi. Mana suaranya segitiga restitusi? Lanjut. Bagaimana tolak ukurnya? Pertama, siswa dan guru harus konsisten menjalankan kesepakatan kelas bersama. Contoh, waktu ada anak yang kesiangan, nah kita jangan langsung menegur di depan teman-temannya. Malu. Kenapa kesiangan? Gak usah duduk sudah, pergi pulang-pulang. Nah itu kan malu dia. Nah tapi setelah selesai atau pada waktu istirahat boleh kita panggil. Begitu teman-teman, dudukan bersama. Harus penuh kasih sayang, gitu ya, jadi jelas. Kemudian yang kedua adalah munculkan karakter positif, religius, disiplin waktu, tanggung jawab, dan mandiri. Religius artinya apa? Berkaitan dengan keagamaan kita bawa. Apalagi kita menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya nak ya. Awali, alhamdulillah. Harus tahu loh kalimat-kalimat thayyibah disesuaikan dengan keadaan, ya kan? Jangan sampai anak melakukan kesalahan, mukul misalnya balok, bermain balok gitu ya, dipukul. Terus kita lihat alhamdulillah, kan nggak boleh itu ya kan? Tidak sesuai dengan makna dari kalimat thayyibah. Ngompol atau BAB, pipis di tempat misalnya ya, alhamdulillah gitu, nggak apa-apa. Alhamdulillah untuk kita menjadi pahala gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, kalimat thayyibah keluar semua. Gitu. Yang terakhir adalah suasana kelas yang menjadi menyenangkan. Di kelas itu guru harus pintar untuk mengelola kelas, tidak membosankan. Anak-anak hari ini jangan sampai anak-anak lupa ya, kalau membuang sampah harus ke tempat sampah. Ini anak usia dini bukan SD loh ya, tapi harus ada penekanan, diulang-ulang. Ketika misalnya nih di kelas anak-anak makan nih berhamburan dan sebagainya gitu ya, nanti tidak akan menyenangkan untuk kegiatan berikutnya, kegiatan belajar mengajarnya. Kita juga dulu sampah, jadi anak-anak kita nanti akan bermain, aduh sampah, banyak sampah di kelas. Jadi harus dijelaskan ya, salah satunya adalah itu. Atau kita keluarkan hadisnya gitu ya, atau huru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tetapi
Tapi boleh modelnya dengan lagu misalnya, syair. Kalau hadis itu boleh. Kalau bacaan hafalan Quran tidak boleh. Begitu ya. Yang tadi juga yang kasih sayang. Man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayang, dia tidak disayang. Siapa tidak menyayang, dia tidak disayang. Itu boleh dikeluarkan hadisnya. Ya, karena kita berbasis Islam. Sama dengan menyenangkan juga. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Banyak lagu-lagu yang untuk menyenangkan anak-anak. Di sini senang, di rumah senang. Oke, mana suaramu? Ini suaraku. Ya, kita nyanyi dulu biar tidak mengantuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Yo, la 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 jangan sampai udah menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, anak kenapa nggak senang? Aduh, hati-hati itu. Kenapa dengan gurunya? Tanda tanya. Lanjut. Nah, ini ada lini masa tindakan. Jadi kita warga sekolah, baik itu kepala sekolah, peserta didik, orang tua, lingkungan masyarakat harus menguatkan gagasan, terutama kepala sekolah. Kemudian juga membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Lanjut, sosialisasi budaya positif kepada teman-teman kita. Teman-teman bukan harus di TK Bustana Atfal saja. Ketika teman-teman bertemu dengan teman-teman sesama guru PAUD, boleh silakan bisa mensosialisasikannya ya. Lanjut, kemudian adalah bisa menemukan kebiasaan yang baik. Ketika guru bisa mencontohkan kebiasaan yang baik, maka itu akan menjadikan kebutuhan buat anak kita. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah apa saja dukungan yang dibutuhkan? Pastinya untuk kelancaran dan untuk menerapkan budaya positif di sekolah perlu dukung dari siapa saja? Jangan lupa lingkungan. Boleh ada ustadz di masyarakat, itu boleh ya. Jadikan narasumber ustadz, mohon maaf nih, biar kuat niat saya, innamal a'malu binniyatnya, saya kuat ngajar di anak usia dini ustadz. Boleh silakan ya. Ada dukungan dari ustadz sekitarnya, ada dukungan dari lingkungan, misalnya siapa? Pak RT kan, Pak RT lewat, kita nggak tahu. Assalamualaikum Pak RT, kan senang Pak RT-nya. Pak RT berkunjung ke sekolah, ibu gimana, aman saja di sekolah? Aman, begitu. Dan insya Allah kemitraan itu teman-teman di sekolah untuk mengimplementasikan budaya positif, bisa kemitraan ya dengan Pak RT, kemudian juga dengan puskesmas, atau dengan misalnya ada posyandu, begitu, sehingga budaya positif itu satu sama lain saling berkaitan. Enak, banyak dukungan ya, begitu. Kemudian untuk membuat kesepakatan kelas, media sarana, prasarana di sekolah yang menunjang proses pelaksanaan kesepakatan kelas, tentunya itu teman-teman harus ada duduk bersama. Media apa yang kurang? Betul tidak? Sarana apa yang kurang? Kalau ternyata budaya positif mau kita aplikasikan atau implementasikan di lapangan, ternyata dukungannya kurang, semangat tidak kita? Semangat tidak? Tidak. Kurang semangat. Tetapi kalau dukungannya 100%, maka kita akan lebih semangat lagi. Mau atau mau? Mudah-mudahan teman-teman pertemuan ini menjadikan saya sebagai CGP bisa mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama mengimplementasikan, mengaplikasikan, mempraktekkan di sekolah yang kita sama-sama sayangi, yaitu TK Bustanul Atfal Aisyah Muhammadiyah, diberikan kemudahan tentunya dengan
menggunakan beberapa strategi yang sudah tadi saya jelaskan. Itu saja pemaparan dan penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan guru TK Bustanul Atfal Aisyah Muhammadiyah Kota Balikpapan. Terima kasih. Dan sesi berikutnya adalah monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, masih ada waktu dari pemaparan tadi Bu Lisda. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup. Ada yang ditanyakan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Eka Putri. Ingin bertanya Bu, tadi yang di bagian strategi melakukan untuk pengembangan budaya positif, di situ kan ada memberikan ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Maksud dari kekuasaan ini seperti apa Bu? Terima kasih. Maksud dari kekuasaan ini kita harus bisa memposisikan kita sebagai guru, jangan mentang-mentang sebagai guru, ya keinginan guru semua. Tetapi mohon maaf, di sekolah itu kan ada kesepakatan. Pendidikan itu pastinya ada kesepakatan, ada program. Jadi mentang-mentang kita posisi sebagai guru, anak peserta didik kita sebagai siswa, maka guru berkuasa. Jadi murid tidak diberikan kebebasan. Misalnya ya tadi kan ada kebebasan juga, ada keterkaitannya. Jadi tolong bisa memposisikan program yang sudah disiapkan di sekolah, ya silahkan diaplikasikan. Dan pastinya itu ada refleksi di akhir. Evaluasi pasti, refleksi harus. Kenapa? Biar kedepannya ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Tadi kasih sayang sudah ya, kita terapkan misalnya hadis tadi. Karena kita kan berbasis Islam. Man la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan bisa yakin. Atau hadis apalagi, la tantub walakal jannah. Apabila kamu suka marah maka tidak akan mendapat. Itu boleh juga. Jadi harus memahami hal-hal seperti itu. Kesenangan seperti apa? Ya kita jangan berlebihan juga. Kesenangan ada batasnya, yaitu dengan mengikuti program tahunan misalnya, program semester misalnya, diturunkan lagi misalnya rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, baru turun lagi rencana pelaksanaan pembelajaran harian, maka setidaknya dari proses program tahunan sampai LPPH kita tahu tujuannya seperti apa. Mentang-mentang kita guru, mentang-mentang misalnya posisi ada kepala sekolah, maka guru itu berkuasa. Nurut, kalau tidak nurut maka akan ada hukuman. Sedangkan hukuman itu tidak boleh. Kita memberikan reward, penghargaan itu pun mohon maaf, ya agak sedikit digarisbawahi, tidak boleh. Jadi teman-teman harus memaknai bagaimana penghargaan dan juga hukuman. Dua hal ini, makanya kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita coba memakai segitiga restitusi, gitu teman-teman. Kemudian yang tadi kebebasan, jangan kekuasaan semuanya ada di guru. Perlu ada kesepakatan. Kan pola pikir filosofis Ki Hajar Dewantoro itu berpusat kepada anak. Nggak boleh guru yang ngatur, tetapi kesepakatan kepada anak disesuaikan dengan minat dan bakat, disesuaikan lagi dengan kebutuhan, disesuaikan lagi dengan karakter, maka tidak akan terjadinya seperti itu. Tadi apa? Kekuasaan, gitu ya teman-teman. Ada lagi? Baik, mudah-mudahan kita guru bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Semuanya itu pastinya niatnya baik, karena sebagai guru tentunya akan ditiru dan dicontoh oleh anak didik kita. Itu saja, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Yuk temenin Bu Lisda untuk mengaplikasikan di proses calon guru penggerak ini, tentunya di sekolah yang berbasis Islam yang ada binaan di Aisyah Muhammadiyah, yaitu Ikatan Guru TK atau Bustanul Atfal di Aisyah Muhammadiyah. Itu saja, mohon maaf masih banyak kurangnya. Insya Allah lain waktu
lain hari kita bisa bertemu tentunya dengan aksi nyata modul-modul yang lainnya yang ada di program Guru Penggerak. Salam bahagia, salam Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Ibu Lisda Hani Gustina atas paparan yang sangat semangat sekali diberikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada JGP Angkatan 11 yang dipaparkan tadi. Semoga teman-teman rekan sejawat dapat menilai kembali kita sebenarnya di sekolah itu sudahkah menerapkan budaya positif yang tadi dipaparkan itu, sudahkah kita implementasikan di sekolah. Ya, jadi selanjutnya pada rangkaian acara hari ini kita akan lanjutkan pada kegiatan doa bersama. Baik, kita baca doa bersama untuk mencari keberkahan untuk ilmu yang telah dipaparkan pada hari ini. Kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itulah paparan pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Lisda Hani Gustina selaku CGP Angkatan 11, dan semoga kita dapat berjumpa kembali pada paparan-paparan aksi nyata dari Ibu Lisda Hani Gustina di CGP Angkatan 11 ini tentang modul-modul lainnya. Sekian untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda